setelah Prabu Ajisaka berhasil menemukan huruf Jawa dan tahun-tahun Jawa juga hari-hari Jawa, maka Prabu Ajisaka mengajarkan kepada putra-putranya di kerajaan. Maka seketika itu juga kerajaan Jayadwipa sudah mempunyai huruf Jawa, kemudian tahun-tahun Jawa, kemudian hari-hari Jawa yang sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian masyarakat Jawa untuk digunakan untuk hari-hari pernikahan, itu digunakan terutama tahun-tahun Jawa, dan untuk bercocok tanam pada saat dulu dan sekarang pun masih digunakan. Mendengar keberhasilan Prabu Ajisaka dalam mengajarkan huruf-huruf Jawa, maka Nabi Sulaiman yang berada di Baitul Maqdis ingin memberikan hadiah sebagai keberhasilan Prabu Ajisaka mengajarkan huruf Jawa dan tahun-tahun Jawa, karena pada saat itu adalah hal yang sangat berharga bagi masyarakat Jawa Dwipa pada umumnya juga dunia. Apakah hadiahnya itu? Yaitu berupa jimat Kalimosodo. Pada saat itu jimat Kalimosodo sudah ada, dan mungkin berbeda-beda penafsiran daripada jimat Kalimosodo. Ada yang mengatakan jimat Kalimosodo adalah pusaka. Kalau sekarang pusaka yang dijual di toko-toko online itu banyak sekali yang menjual jimat Kalimosodo. Ada lagi bahwa jimat Kalimosodo adalah berupa kalimat syahadat. Berarti pada saat itu sudah ada kalimat syahadat yang ingin diturunkan, yang akan dihadiahkan Nabi Sulaiman kepada Prabu Ajisaka. Mendengar Nabi Sulaiman ingin memberikan jimat Kalimosodo, ada keturunan sesepuh Jawa, keturunan Jawa, yaitu Kyai Baruglinding iri dan ingin sekali merebut atau mengambil jimat Kalimosodo dari Prabu Ajisaka. Seperti yang kita ketahui bahwa Kyai Baruglinding adalah sesepuh keturunan Jawa. Namun pada saat itu Pulau Jawa belum kena dampak daripada gletser atau permukaan air naik akibat gletser. Jadi otomatis Pulau Jawa pada saat itu masih cukup luas, belum ada pulau-pulau atau daerah-daerah yang tenggelam
akibat gletser di kutub utara yang mencair. Jadi masih cukup luas Pulau Jawa pada saat Kiai Baru Kelinting berada. Seperti yang kita ketahui bahwa Kiai Baru Kelinting adalah manusia berwujud ular. Jadi usianya Kiai Baru Kelinting itu cukup panjang, umurnya cukup panjang karena dia berwujud ular, dan ular itu yang kita ketahui adalah bisa ngelusumi atau ganti kulit untuk memperpanjang usianya. Makanya usia Kiai Baru Kelinting cukup panjang, dan dia ingin mendapatkan jimat Kalimosodo itu dalam rangka ingin nanti matinya itu mati sempurna. Mati yang sempurna. Jadi kalau orang Islam mengatakan sebagai matinya mati husnul khotimah gitu. Jadi tujuan Kiai Baru Kelinting mendapatkan jimat Kalimosodo adalah dalam rangka ingin saat nantinya mati adalah mati husnul khotimah, istilah orang-orang Islam. Makanya Kiai Baru Kelinting ingin merebut jimat Kalimosodo dari Haji Saka sebagai hadiah dari Nabi Sulaiman untuk dipakai Kiai Baru Kelinting, karena Haji Saka adalah keturunan orang-orang Hindustan. Maka Kiai Baru Kelinting mengatakan jika nanti Haji Saka pulang ke Hindustan, maka hendaknya mendingan jimat Kalimosodo itu diberikan kepada Kiai Baru Kelinting saja gitu. Namun keinginan Kiai Baru Kelinting tersebut ditolak mentah-mentah oleh Haji Saka, maka terjadilah perkelahian, pertempuran kedua orang ini, dan karena sama-sama saktinya maka tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang alias draw, karena masing-masing mempunyai kemampuan dan kesaktian yang sama-sama luar biasa, adalah imbang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Karena sama-sama sakti dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, maka Raja Haji Saka punya siasat untuk mengalahkan Kiai Baru Kelinting. Kiai Baru Kelinting disuruh melingkarkan tubuhnya ke Gunung Merapi dengan mempertemukan ekor dan kepalanya di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi letaknya di Pulau Jawa. Ini adalah siasat Raja Haji Saka dalam rangka mengalahkan Kiai Baru Kelinting. Nah, setelah melingkarkan tubuhnya di Gunung Merapi dengan mempertemukan ekor dan kepalanya, maka Raja Haji Saka dengan seketika memotong lidah Kiai Baru Kelinting. Maka setelah berwujud manusia, Baru Kelinting
menjadi pangeran yang gagap tidak bisa bicara karena lidahnya terpotong. Maka Ki Babileo mengaku kalah dan akhirnya menyerah kepada Raja Ajisaka. Maka gagallah Ki Barugending mendapatkan pusaka jimat Kalimosodo tersebut, dan konon Ki Barugending akhirnya menempel atau melekat di pusaka-pusaka di Pulau Jawa, baik berbentuk keris atau apapun itu, konon dalam rangka ingin mati yang sempurna itu ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.